Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Pada pagi menjelang siang hari ini kita dihimpun oleh Allah di dalam majelis ilmu di rumah Allah yang mulia ini. Kami mohon maaf atas keterlambatan karena tadi tertahan ada Syekh Muhammad Jabir di Purbalingga menghendaki untuk berjumpa dan berbincang, mau memutus tidak enak hati, ngobrolnya agak bablas, sehingga baru bisa bergerak di jam yang diperkirakan sudah akan terlambat kalau sampai ke sini. Lalu tanya Syekh Google tadi. Syekh Google memberikan petunjuk, lewatlah sini. Tentu saja Syekh Google sendiri belum pernah lewat situ. Sehingga ketika kami tempuh jalan yang ditunjukkan oleh Syekh Google, ternyata kok lah dene mumbul terus. Munggah ora tek-tek kowe. Nganti tekan puncak, lah baru turun ya. Dan panitia sendiri heran, lah kok turun dari sana. Ya alhamdulillah ala kulli hal kami bisa sampai ke tempat ini. Sowan kepada Bapak Ibu semua di majelis kita ini. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Mudah-mudahan langkah yang kita tempuh ke masjid ini menggugurkan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan langkah yang kita tempuh ke rumah Allah ini meninggikan derajat kita di sisinya. Dan duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikat yang memohonkan ampun untuk kita, menurunkan sakinah ketentraman ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau para orientalis membuat statement Islam disebarkan dengan pedang, dengan perang, dengan pertumpahan darah, maka sungguh yang demikian itu tidak memiliki bukti sama sekali di dalam sejarah. Islam hadir dengan membawa rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia hadir dalam bentuk yang paling indah dengan cara yang juga indah. Sehingga para ilmuwan muslim dalam mengkonter statement-statement para orientalis tersebut menawarkan satu istilah yang mungkin juga di masa lalu banyak disalahfahami, yaitu istilah yang disebut futuhat. Apa itu futuhat? Jamak dari fat, yakni pembebasan. Pembebasan dari apa? Maka untuk menjawab pertanyaan ini kita perlu mengkaji bagaimana ayat-ayat fat berkenaan dengan peristiwa-peristiwa yang dijalani oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Yang pertama ada dalam suratul Fat ayat yang ke-1. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna fatahna laka fatham mubina." Sesungguhnya kami wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membukakan untukmu pintu kemenangan, pintu pembebasan yang gilang gemilang. Apakah
Yang dimaksud oleh Allah di dalam surah Al-Fat ayat yang pertama ini, sesungguhnya kami telah membukakan untukmu wahai Muhammad pintu kemenangan yang gilang gemilang. Apakah yang dimaksud di situ peperangan? Sejarah menjawab, bukan. Ayat itu justru turun tentang satu peristiwa yang disebut Sulhul Hudaybiyah atau perdamaian Hudaybiyah. Jadi bukan peperangan. Jadi ketika Allah mengatakan sesungguhnya kami telah membukakan untukmu pintu kemenangan yang gilang gemilang, itu peristiwanya namanya Sulhul Hudaybiyah atau perjanjian Hudaybiyah. Tahun keberapa Bapak Ibu perjanjian Hudaybiyah menikah? Tahun ke-6 Hijriyah, di mana Rasulullah membawa rombongan 1.500 orang jumlahnya para sahabat untuk melaksanakan umrah ke Baitullah, ke kota Makkah Al-Mukarramah dalam bulan Dzulqa'dah tahun ke-6 Hijriyah. Ketika mereka akan memasuki kota Makkah sampai di daerah yang namanya Hudaybiyah, angkatan perang Quraisy memblokir jalan, tidak mengizinkan Rasulullah untuk memasuki kota Mekah. Alasannya, wahai Muhammad, tahun lalu kami orang-orang Mekah menggalang kekuatan, namanya kekuatan Ahzab, pasukan yang bersekutu menyerbu ke Madinah, 10.000 orang jumlahnya, bekerja sama dengan 2.000 orang Yahudi Bani Quraidah, sehingga total pasukan kami 12.000 mengepung Madinah tanpa hasil, sehingga kami bubar dan pulang. Intinya kalian, wahai Rasulullah Muhammad SAW dan para pengikut, kalian menang. Lalu kok sekarang tahun ini kalian mau masuk kota Mekah? Mbok ya jangan bikin kami kewirangan 2 kali. Wes wingi kene nyerbu ora ono hasile, kok sekarang kalian datang mau masuk kota Mekah dengan bebas sakpe nae, wes ora cocok ngeten iki. Ini yang kemudian menjadi pendapat penduduk kota Mekah. Nek nganti Muhammad dan pengikutnya masuk kota Mekah dengan leluasa, kita kewirangan 2 kali. Tahun lalu dipukul mundur, tidak berhasil menaklukkan kota Madinah, kok tahun ini warga Madinah, istilah orang Jawa jak-jakan, masuk kota Mekah sak kepe, nah ini. Wah ini kira cocok ini gitu. Sehingga Rasulullah tertahan, upaya diplomasi perundingan dilakukan. Quraisy mengutus dalam catatan Ibnu Ishaq sampai 7 kali utusan. Nah, tidak perlu disebut semuanya, kita sebut beberapa. Ya, yang salah satunya adalah Budail bin Warqa al-Khuzai. Budail ini pemimpin suku Khuza'ah yang merupakan suku penggembala terbesar yang memiliki angkatan perang yang kuat, yang tempat tinggalnya bukan di dalam kota Mekah tapi di sekitar kota Mekah. Maksudnya Quraisy, mereka tidak menunjukkan Budail juga membela kami, wahai Muhammad, kamu jangan macam-macam. Kalau kami kerahkan pasukan, rombonganmu habis nanti. Tapi Rasulullah sudah diberitahu Jibril alaihissalam, utusan pertama yang akan datang namanya Budail. Budail ini orang yang menghormati syiar-syiar Allah. Lalu Rasulullah langsung perintahkan para sahabat semuanya rapikan kain ihram, berbaris, dan nanti kalau Budail datang, giring binatang-binatang yang ditandai siap untuk menjadi hewan korban lewat di depannya. Begitu Budail hendak memasuki kemahnya Rasulullah, dia lihat sahabat-sahabat semuanya pakai kain ihram, berjajar rapi, lihat binatang korban digiring, dia langsung balik kanan. Wah ini Quraisy nggak bener ini. Muhammad nggak ada maksud kecuali beribadah, harusnya diizinkan. Lalu dia ngomong sama Abu Sufyan dan kawan-kawan, wahai Abu Sufyan, ini Muhammad maunya cuma ibadah, harus diizinkan.
Saya tidak melihat dia punya niat buruk sama sekali. Harus diizinkan masuk kota Mekah. Orang-orang Quraisy kemudian marah. Sampai ini piye? Tadi katanya sanggup menyuruh Muhammad pulang. Lah kok ini malah balik belani Muhammad. Wow, Badui goblok. Kata orang-orang Quraisy. Dibilang Badui goblok, Budel marah. Dia cabut pedangnya, ayo bilang lagi Badui goblok. Saya kerahkan semua suku-suku penggembala untuk ngawal Muhammad masuk sampai ke Ka'bah kalau perlu. Oh, jangan, sabar, duduk dulu, minum kopi, gitu kan? Nah, itu yang dikatakan. Terus akhirnya Quraisy mengutus lagi utusan berikutnya namanya, setelah beberapa ada namanya Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Menika pemimpin dari kota Taif yang terletak 93 km di sebelah tenggara kota Mekah. Kotanya di dataran tinggi, kayak tadi yang saya lewati. Gitu ya. Sejuk, banyak kebun-kebun buah-buahan, menjadi tempat di mana orang Quraisy juga punya villa di situ. Jadi istilahnya di situ ini kota peristirahatan. Kalau musim panas, karena secara umum cuacanya lebih sejuk. Nah, Quraisy mengutus Urwah bin Mas'ud juga maksudnya hendak mengatakan, jangan macam-macam hai Muhammad, ini bukan cuma Mekah. Taif juga satu pihak sama kami. Kamu jangan macam-macam. Nah, Rasulullah tahu ini yang datang Urwah bin Mas'ud, maka yang maju ponaannya. Namanya Al-Mughirah bin Syu'bah. Namanya orang Arab, itu kalau menunjukkan keakraban, salah satu caranya ngobrol sambil megang janggut ngelus-elus gini, Pak. Sampai sekarang, ya, jangan preso kalau orang Arab, akrab, niku ngobrol, maka sambil saling megang jenggot. Nah, setiap kali tangannya Urwah bin Mas'ud maju mau pegang jenggotnya Kanjeng Nabi, sama Mughirah bin Syu'bah ponakannya sendiri itu dipukul pakai gagang pedang. Tuh, aduh. Padahal beliau Urwah bin Mas'ud pada saat itu sudah agak buta, maka ditanya, ini siapa ini kurang ajar, tangan saya dipukul. Ponakanmu dewek, ini ponakanmu sendiri. Wah Muhammad, jangan macam-macam ya. Ini orang-orang yang di sekitarmu ini paling nanti juga bubar. Kalau ada masalah kamu akan ditinggal sendirian. Mendengar Urwah ngomong begitu, Abu Bakar ratrimo. Misuh. Jadi saya membaca sirah dari awal sampai akhir baru ketemu Sayyidina Abu Bakar misuh itu di sini. Di dalam sirah dari awal sampai akhir cerita tentang Sayyidina Abu Bakar itu saya baru ketemu Sayyidina Abu Bakar kok misuh mengumpat itu cuma di sini. Dan umpatannya itu luar biasa. Benar-benar untuk mengumpat musuh beneran gitu ya. Sampai saya itu tidak tega ngomong umpatannya, nanti baca sendiri di kitab sirah ya. Apa maksudmu? Itu. Bilang Rasulullah akan ditinggal. Kurang ajar. Kami demi Allah gak akan pernah meninggalkan beliau kemanapun beliau pergi. Naik gunung, turun lembah, terjun ke laut sekalipun, kami akan ikut beliau. Sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Bakar. Wah, mendengar itu, akhirnya Urwah bin Mas'ud ini nyerah. Ketika ketemu para pemimpin Quraisy ditanya gimana hasilnya, ojo macam-macam karo Muhammad. Lho piye to? Tadi disuruh untuk ngusir Muhammad kok sampean malah bilang gitu. Ya, saya ini pernah ketemu Kaisar Romawi. Saya ini pernah ketemu Kisra Persia. Saya ini pernah ketemu Raja Najasyi, Raja Habasyah. Saya pernah ketemu pemimpin-pemimpin dunia, tapi saya belum pernah melihat ada seorang pemimpin dimuliakan, disubyo-subyo, dijunjung tinggi, dilindungi oleh pengikutnya yang rela memberikan nyawanya sekalipun melebihi perlakuan para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada dia. Akhirnya Quraisy bingung, apa yang harus kita lakukan? Pada saat itulah seorang tokoh Quraisy namanya Suhail bin Amr mengajukan diri, biar saya yang bicara kepada Muhammad.
Jadi sebelum adanya utusan-utusan ini, peristiwanya cukup genting. Pada saat itu Sayyidina Umar mau diutus Rasulullah untuk berunding dengan Quraisy untuk bisa masuk. Sayyidina Umar ngomong, jangan ya Rasulullah, jangan saya. Loh kenapa? Sampean tahu sendiri ya Rasulullah, panjenengan tahu sendiri. Orang Quraisy membenci saya membenci orang Quraisy. Nanti kalau sudah saya di sana bukan rundingan, pertumpahan darah. Kata Sayyidina Umar. Lalu terus siapa yang harus diutus? Ya, maka diutus Sayyidina Utsman atas usul Sayyidina Umar. Kalau mau diutus Utsman saja ya Rasulullah. Utsman itu disayangi sama orang-orang Quraisy. Orang Quraisy nggak akan tega sama Utsman. Dan ini sampai menjadi peribahasa. Salah satu peribahasa itu berbunyi, aku menyayangimu seperti Quraisy menyayangi Utsman. Karena Utsman itu anak kesayangan seluruh tokoh Quraisy. Nah maka Utsman berangkat berunding, ternyata Utsman dibilangi, hei Utsman, kalau kamu mau manasik silahkan, mau umroh silahkan, mau tawaf silahkan, mau sa'i silahkan. Tapi kalau rombongan no way, tidak bisa. Kamu tok boleh, orang yang lain tidak boleh. Kata Utsman, kalau aku kok umroh, Rasulullah enggak, lebih baik aku mati. Nah, karena melihat ini bahaya ini kalau begini, Utsman akhirnya ditahan sama orang-orang Quraisy. Gara-gara Utsman ditahan, bahkan ada desas-desus Sayyidina Utsman dibunuh. Maka pada saat itu Rasulullah membentangkan tangannya untuk mengambil sumpah setia para sahabat, agar tidak melarikan diri kalau terjadi sesuatu, agar setia kepada Allah dan Rasulnya, maka sumpah itu disebut bai'atur ridwan. Sumpah setia di bawah pohon. Tahtas syajarah. Nah terakhir tadi, kita katakan Suhail bin Amr maju. Kemudian Muhammad, mari kita bikin gampang. Ya, kata Rasulullah, saya setuju, karena namamu Suhail, insya Allah urusannya gampang. Jadi nama itu doa, gitu ya. Nama itu doa. Rasulullah begitu dengar Quraisy mengirim Suhail, oh berarti mereka pengen urusannya gampang. Ayo, gampang yo gampang, angel yo angel. Kita semua siap. Akhirnya Suhail bin Amr mengatakan, gimana kalau jangan sekarang, isunya masih sensitif. Nek tahun depan gimana? Kalian balik sini lagi. Kali ini jangan, kalian pulang dulu. Nah, baru tahun depan boleh sini lagi. Gimana kalau kayak begitu? Para sahabat saling pandang, oh mau sok balik. Sudah sampai sini kok balik. Tapi kata Suhail, aku jamin kalau tahun depan mulus. Kalau tahun ini kalian maksa masuk, oh tanah haram akan penuh darah bertumpah. Rasulullah mengatakan setuju, gampang, ayo dikai gampang. Oke, tahun depan kami akan balik. Tahun ini kami pulang. Sekalian ya Muhammad, biar kita nggak ribut, kita damai 10 tahun. Gimana? Kata Rasulullah, itu juga oke, tidak ada masalah. Kata Suhail, gimana kalau begini juga? Selama 10 tahun perdamaian itu tidak boleh ada saling pertukaran penduduk. Maksudmu gimana? Kalau ada orang Mekah kok masuk Islam, lalu dia hijrah ke Madinah, wahai Muhammad, saya menuntut orang yang seperti itu dikembalikan, deportasi. Oke, kata Rasulullah, tidak masalah. Tapi sebaliknya saya minta, kalau ada orang Madinah murtad melarikan diri ke kami nggak wajib mengembalikan, wong dia kemauannya sendiri mau ke sini. Rasulullah ngangguk lagi, oke, nggak masalah. Suhail sendiri kaget, kok penak urusan ini, kok gampang. Sudah, kalau begitu kita semua setuju, kita tulis perjanjian ini di atas kertas. Tulis. Rasulullah manggil Sayyidina Ali, ya Ali uktub, wahai Ali tulis. Ini adalah perjanjian. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Diminta nulis Bismillahirrahmanirrahim. Suhail bin Amr protes. Sek.
Saya kalau Allah saya kenal. Itu pencipta kita. Itu yang memberi kita rezeki itu Allah. Ya, tahu saya. Tapi kalau Ar-Rahman saya nggak kenal. Ar-Rahim saya juga nggak kenal. Terus maksudmu apa? Kata Rasulullah. Nulisnya jangan Bismillahirrahmanirrahim. Tulis seperti biasa kami menulis perjanjian. Bagaimana tulisannya? Kalau orang Quraisy tulis perjanjian, Bismikallahumma, dengan namamu ya Allah. Tidak pakai ahya wa amut. Dan aku badi bubuk. Jadi ditulis Bismika Allahumma, dengan namamu ya Allah. Wahai Ali, hapus Ar-Rahmanir Rahim, ganti Bismikallahumma. Kata Ali bin Abi Thalib, demi Allah saya tidak akan pernah menghapus sifatnya Allah. Sifatnya Allah Maha Pengasih, kasihnya tidak pilih-pilih. Sifatnya Allah Maha Penyayang, sayangnya tidak berbatas, tidak berbilang. Saya tidak mau ya Rasulullah menghapus. Maka Rasulullah minta ditunjukkan mana tulisan Ar-Rahman Ar-Rahim itu, biar saya yang hapus. Ini menunjukkan sampai saat itu Rasulullah itu ummi, boten sakit maos, boten saged nulis. Karena beliau masih perlu minta ditunjukkan mana bagian yang harus dihapus. Ini menjadi bukti kebenaran Al-Quran karena kata Allah, wahai Muhammad, kalau kamu pintar baca, pintar nulis, maka orang-orang akan menuduh Quran ini hasil nyontek. Leres ya. Oh, kayak pinter maca, pinter nulis mesti maca ning endi ngono njuk. Ngarang dhewe gitu. Nah, tapi Rasulullah ternyata tidak membaca, tidak menulis. Terus Rasulullah dikte malih, wahai Ali tulis. Ini adalah perjanjian antara Muhammad Rasulullah dengan Suhail bin Amr mewakili Quraisy. Kata Suhail bin Amr, nanti dulu. Loh saya kalau saya itu percaya bahwa sampean utusannya Gusti Allah, saya nggak mungkin musuhi sampean. Saya itu musuhi sampean karena saya orang adil. Saya itu tidak percaya kalau engkau wahai Muhammad itu utusannya Gusti Allah. Mau saya ngakui. Jadi tulisannya di situ jangan Muhammad Rasulullah. Kata Rasulullah, terus aku tulis apa? Ya tulis podo to wong aku Suhail bin Amr, kamu Muhammad bin Abdullah. Oh no. Biar selevel kita. Aku anake Amr, kamu anake Abdullah. Cocok lah. Kata Rasulullah sambil ketawa. Ya wis. Wahai Ali, hapus Rasulullah ganti bin Abdullah. Kata Sayyidina Ali, ya Rasulullah saya enggak akan mau menghapus. Engkau lah Rasulullah dan engkau tetap Rasulullah meskipun orang ini enggak mau ngakui. Lalu Rasulullah minta ditunjukkan mana tulisan Rasulullah biar saya yang hapus. Kemudian beliau yang menghapus. Maka tadi poin-poin perjanjian disepakati. Begitu poin perjanjian disepakati, muncul Abu Jandal bin Suhail. Abu Jandal bin Suhail ini anaknya Suhail bin Amr. Sudah masuk Islam, sama keluarganya itu dikurung, disiksa, dinoiku. Kok dilalah bisa ucul, bisa lepas. Lalu Abu Jandal itu mau gabung sama barisan Rasulullah. Suhail bin Amr langsung ngomong, ini orang pertama yang aku tuntut, engkau wahai Muhammad, diperlakukan sesuai perjanjian, yaitu orang Mekah yang masuk Islam mau gabung sama engkau, harus dikembalikan. Sayyidina Umar ratrimo. Mendekati Abu Jandal, kemudian kan pedangnya Sayyidina Umar itu ada di sini. Abu Jandal, pakai. Kata Abu Jandal, enggak berani. Wolah, pakai aja. Ini lawan, bapakmu itu lawanan gitu. Enggak berani. Akhirnya sama bapaknya dicengkiwing kok mulai neng Mekah. Nah ini ceritanya nanti panjang soal Abu Jandal. Kita kembali ke Rasulullah dan para sahabat. Para sahabat dalam hati terima mboten. Apa ini perjanjian ini?
menguntungkan kuroi sih. Awake dhewe dirugikan nih. Sampai Umar mendatangi Abu Bakar. Abu Bakar, lah yo ijik Rasulullah tuh kayak gini. Sampai pertanyaannya Sayyidina Umar itu begitu. Beliau itu masih Rasulullah kan? Kata Sayyidina Abu Bakar, lancang kamu Umar. Ngomong apa kamu maksudnya? Lah iya, masa katanya Rasulullah kok kita ini manut-manut saja sama orang kafir. Orang terima aku. Beliau kan sudah janji kita akan masuk kota Mekah dan beribadah dengan aman. Kok kita pulang? Kata Abu Bakar, loh apa Rasulullah ngendika kudu tahun ini? Kan tahun depan juga bisa. Dan itu artinya tahun depan sampean masih punya umur. Insya Allah umur panjang. Terus, lalu ini soal gencatan senjata 10 tahun. Wah, masa kita tahan? Orang gelut karo Abu Sufyan CS ini. Gatel tangan kita nanti. Kata Sayyidina Abu Bakar, ya coba lihat saja mana yang lebih gak tahan untuk nyerang duluan. Dia akan melanggar perjanjian. Lah kalau ada orang muslim mau hijrah, kok harus dikembalikan? Sayyidina Abu Bakar itu Masya Allah, enteng ngomongannya. Lu kan lumayan kita jadi punya mata-mata di tengah mereka. Masuk. Tapi kalau ada orang murtad lari ke Mekah, mosok nggak dikembalikan? Loh ya apa gunanya melihara orang murtad? Nggak ada gunanya, wes ben. Oh iya. Tapi masih urung terima, piye to iki gitu kan. Para sahabat kemudian ketika Rasulullah merintahkan umroh kita hanya bisa sampai di sini. Sudah dianggap sah melaksanakan umroh. Sekarang sembelih hewan korban kalian. Pada saling pandang, mosok nyembelih kok sekarang. Belum tahalal kok nyembelih. Nggak bisa ini. Akhirnya nggak pada melaksanakan. Sampai Rasulullah duka. Ih kok saiki do ora gelem taat iki kurang ajar kabeh iki. Sahabat-sahabat ini kurang ajar semua, nggak mau taat nyembelih. Lalu beliau masuk kemah dalam keadaan dongkol. Di kemah ada Ummu Salamah. Kenapa ya Rasulullah? Itu nggak pada taat. Nggak mau cukur, nggak mau nyembelih. Ya Rasulullah, kasih contoh. Maksudnya gimana? Kamu bawa binatang hadiumu ke tengah mereka, kemudian kamu sembelih, kamu bercukur di tengah-tengah mereka. Nanti mereka akan ikut. Oh ya, Rasulullah lakukan. Semua ikut. Manut. Lalu malamnya bongkar kemah, jalan balik kembali ke Madinah. Di tengah perjalanan istirahat. Ketika itulah beliau bermimpi. Kemudian tangine itu dibikin telat sama Allah. Sehingga kita kemudian mendapatkan dalil nek tangine telat sholat subuh sesegera mungkin. Rasulullah niku jane nggak mungkin tangi telat. Meng waktu itu ditakdir sama Gusti Allah ben tangi telat. Lalu turunlah ayat pada waktu itu inna fatahna laka fatham mubin. Mari kita hitung buktinya. Masih berapa menit adzannya? 6 menit. Oke, masih cukup. Jadi pada saat perjanjian Hudaybiyah alias Bai'atur Ridwan, berapa sahabat yang ikut Rasulullah? 1.500 orang. 1.500 orang ini adalah hasil dakwah selama 19 tahun, Pak. 13 tahun di Mekah, 6 tahun di Madinah, menghasilkan kader umat, kader dakwah, jumlahnya 1.500 orang. Mari kita lihat firman Allah ini benar atau tidak. Sesungguhnya kami dengan perjanjian Hudaybiyah ini membukakan untukmu pintu kemenangan yang gilang gemilang. Tahun ke-7, peristiwanya namanya Umratul Qadha, umrah pengganti, mengganti tahun ke-6 yang gagal. Berapa orang yang ikut Rasulullah pada saat Umratul Qadha? 3.000 orang.
Bisa dipahami? 1.500 hasil dakwah 19 tahun. Dalam 1 tahun berlipat ganda menjadi 3.000. Perhatikan ayat yang turun pada saat ini. Surah Al-Fat ayat ke-28. 27. Fa'alima ma lam ta'malu fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dzalika fathan qariba. Kamu tidak tahu tetapi Allah Maha mengetahui apa yang tidak kamu tahu, maka Allah jadikan sesudah yang demikian itu ada kemenangan yang dekat. Apa yang terjadi tahun berikutnya? Tahun ke-8 Hijriah, Fathu Makkah. Quraisy melanggar perjanjian karena Bani Bakar sekutunya menyerang Khuza'ah, sekutu Rasulullah. Budail bin Warqa al-Khuzai naik unta lapor kepada Rasulullah di Madinah. Rasulullah berangkat. Memimpin berapa, Pak? Tahun ke-8 10.000 sahabat. Tahun ke-6 3.000, hasil 19 tahun. Tahun ke-7 3.000. Tahun ke-8 10.000. 1.500, 3.000, 10.000 di tahun ke-8. Tahun ke-9, peristiwanya apa, Pak? Perang Tabuk. Berapa Rasulullah berangkat menuju ke Tabuk di perbatasan Romawi? 30.000 orang. Tahun ke-9. Tahun ke-10, Pak. Haji Wada. Ketika turun surat yang terakhir, bukan ayat yang terakhir, surat yang terakhir. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Fath lagi 120.000 orang. Dari 1.500 di tahun ke-6 menjadi 120.000 di tahun ke-10. Hanya dalam jangka waktu 4 tahun janji Allah terpenuhi. Inna fatahna laka fatham mubina. Dan peristiwanya semuanya bukan perang, kecuali namanya. Tahun ke-8 Fathu Mekah, perang pembebasan kota Mekah. Tapi apakah ada korban darah bertumpahan? Tidak ada. Tahun ke-9 namanya perang Tabuk. Tapi apakah ada darah tertumpahkan? Tidak juga. Apalagi tahun ke-10 namanya Haji Wada. Jadi tahun ke-6 sampai tahun ke-10 dari 1.500 menjadi 120.000 itu tidak ada Islam itu tersebarkan dengan pertumpahan darah. Yang ada di tahun ke-6 perjanjian damai, tahun ke-7 ibadah umrah, tahun ke-8 Fathu Makkah, perang tanpa pertumpahan darah, tahun ke-9 perang Tabuk juga tanpa pertumpahan darah, tahun ke-10 Haji Wada juga dalam bentuk syiar ibadah. Jadi dari sini kesimpulannya, klaim para orientalis bahwa Islam disebarkan dengan pedang, dengan perang, dengan pertumpahan darah itu batal, tidak mendapatkan landasan sejarah sama sekali. Nah, bukti yang lebih nyata tentang bagaimana Islam tersebar tanpa perang, tanpa pertumpahan darah, tanpa pedang itu terjadi dalam tema kita, yaitu jejak Islam di tanah Jawa. Itu akan dibahas kalau masih ada waktu setelah duhur. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du.
Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita seperti yang telah kita kemukakan sebelum duhur tadi, bahwa konsep tersebarnya agama Islam ke negeri-negeri yang jauh adalah futuhat. Maka futuhat itu nilai yang utama di dalamnya pembebasan, seperti yang disampaikan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, juga Al-Mughirah bin Syu'bah, dan juga Sayyidina Ribi' bin Amir radhiyallahu anhum ajma'in, ketika ditanya oleh Rustum, jenderal andalannya orang-orang Persia, tentang mengapa kaum muslimin memasuki negeri Persia. Ketika itu mereka menjawab, kami adalah kaum yang dibangkitkan Allah untuk membebaskan manusia dari penghambaan kepada makhluk, dari mempertuhankan makhluk, menuju kepada peribadahan hanya kepada Khaliq, peribadahan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan membebaskan manusia dari sempitnya dunia menuju luasnya pemahaman akan dunia dan akhirat, serta membebaskan manusia dari kezaliman agama-agama menuju keadilan Islam. Jadi ini konsep futuhat yang, kalau konsep ini dijaga, dipelihara dalam satu wilayah Islam, maka Islam akan terus tumbuh, berkembang, meluas. Karena karakternya yang rahmah, karakternya yang membawa kasih sayang bagi segenap alam semesta. Tetapi kalau futuhat ini nilai-nilainya kok tidak dijaga, justru kehadiran umat Islam di satu tempat, di satu wilayah, menjadikan bangsa-bangsa lain merasa ditindas, merasa dijajah. Justru bukan mereka mendapatkan dakwah yang membebaskan mereka dari kesempitan dunia menuju luasnya dunia dan akhirat, tetapi mereka merasa bahwa kehadiran Islam menyempitkan hidup mereka, dan mereka tidak merasakan keadilan Islam. Maka betapa kuatnya pun kaum muslimin di wilayah tersebut, hanya soal waktu peradaban Islamnya akan runtuh. Contoh yang biasa dikemukakan adalah Andalusia. Di Andalusia itu sejak Tariq bin Ziyad dan pasukannya yang penuh berkah menginjakkan kaki pertama kali di semenanjung Iberia, sampai kemudian ketika Ferdinand dan Isabella menggabungkan kerajaan Aragon dan kerajaan Kastilia menjadi kerajaan Spanyol untuk mengusir kaum muslimin, membunuh, membantai, mempersekusi, memaksa mereka meninggalkan ajaran Islam di tahun 1492, ditandai dengan jatuhnya kota Granada, benteng Islam terakhir di Andalusia. Itu rentang waktu Islam menaungi Andalusia itu 800 tahun.
8 abad. Tetapi apa yang terjadi sehingga kemudian hari ini sampai hari ini lebih dari 500 tahun setelah peristiwa Granada terjadi, Spanyol masih negara dengan tingkat Islamofobia yang sangat tinggi di Eropa. Faktornya karena gagalnya umat Islam di Andalusia memelihara nilai-nilai futuhat atau nilai-nilai pembebasan Islam. Karena begitu Emirat Cordoba runtuh, kemudian terjadi perpecahan di Andalusia, masing-masing sultan hanya berkuasa atas kotanya sendiri, dan kota-kota itu bersaing satu sama lain, bahkan saling berperang satu sama lain sesama Muslim. Bahkan ada negara-negara kota Muslim yang beraliansi, bersekutu dengan negara-negara Kristen supaya bisa menghancurkan negara sesama Muslim. Maka nilai futuhat itu hilang di Andalusia. Yang terjadi seperti digambarkan dalam Islam in Andalusia, sebuah buku sejarah yang sangat luar biasa karya Dr. Ahmad Thompson. Digambarkan bahwa para sultan di akhir masa Andalusia bersaing satu sama lain untuk memperbudak sebanyak-banyak budak dari berbagai warna kulit. Budak kulit hitam harus punya, kulit coklat punya, kulit kuning punya, kulit merah punya, kulit putih punya. Berlomba-lomba dalam kemewahan dan kenikmatan dunia. Bahkan juga dalam perkara-perkara yang dilarang Allah. Istana Alhambra di Granada pada zamannya punya kolam renang. Di akhir masa Andalusia kolam renangnya bukan diisi air, tapi diisi wine, diisi anggur yang memabukkan. Gunanya untuk berenang-renangnya para budak perempuan. Lalu sultan bersama para menterinya berpesta di sisi kolam. Kalau mau minum wine, minum anggur, tinggal mencelupkan gelasnya ke dalam kolam. Nanti selesai dari minum-minum dari dalam kolam, ada istilah menikmati kuah, baru kemudian menikmati dagingnya. Sedangkan isi kolam renang itu adalah para budak perempuan dari berbagai warna kulit tadi. Jadi tingkat kerusakannya sampai sedahsyat itu, sehingga akhirnya peradaban Islam di Andalusia runtuh. Sultan terakhir di Granada dalam sumber-sumber barat namanya Boabdil. Boabdil itu pengucapan barat untuk Abu Abdullah. Abu Abdillah. Sultan Abu Abdillah ini diceritakan terpaksa menyerahkan kota Granada kepada Raja Ferdinand dan Ratu Isabella. Kemudian dia mengungsi ke Maghrib, menyeberangi lautan menuju ke Maroko. Dalam perjalanan dia menaiki sebuah bukit. Di bukit itu dia menangis dan menghembuskan nafas yang sangat berat. Bukit itu sampai sekarang diberi nama El Ultimo Sospiro del Moro. El Ultimo terakhir, Sospiro napas, del Moro orang Mor, orang Muslim. Desah napas terakhir orang Muslim. Di bukit itu ketika dia menangisi kota Granada yang jatuh ke tangan musuh, ibunya seorang wanita yang tegar kemudian mengatakan, jangan kau tangisi seperti perempuan, apa yang tidak bisa kau pertahankan seperti laki-laki. Ini contoh pertama, Andalusia.
Contoh kedua adalah saudara-saudara kita di anak benua India. Hari-hari ini kita prihatin kondisi mereka di berbagai kota, di berbagai negara bagian seperti Karnataka, Gujarat, dan lain sebagainya. Pelecehan kepada kaum muslimin sudah mengarah menurut seorang wartawan dari Amerika Serikat namanya C.J. Wellerman, yang terjadi di India kepada kaum muslimin itu tinggal satu langkah lagi menuju genosida, menuju pemusnahan etnis. Hanya gara-gara sapi bisa satu kampung dibakar. Pelecehan-pelecehan kepada pemuda-pemuda, pemudi-pemudi muslim-muslimah di sana. Penggunaan jilbab yang semakin rawan dan membahayakan bagi saudari-saudari kita muslimah. Ini seakan-akan titik balik yang sangat parah dari 400 tahun lamanya kaum muslimin memerintah seluruh anak benua India. Salah satu puncaknya pada masa kerajaan Mughal, yang salah satu rajanya yang terkenal namanya Shah Jahan, yang meninggalkan warisan sejarah hingga kini terkenal namanya Taj Mahal. Tapi Taj Mahal itu ironis. Hari ini kita mengaguminya sebagai satu karya peradaban yang sangat indah. Sebenarnya di dalamnya terdapat catatan tentang bagaimana peradaban Islam gagal menjaga nilai futuhat. Untuk kita ketahui, Taj Mahal itu bukan masjid, tapi kuburan. Dan untuk membangun Taj Mahal yang seluruh bagiannya terbuat dari marmer terbaik, dan pada waktu didirikan marmer-marmer itu dibingkai dengan bingkai-bingkai emas yang sangat indah. Bingkai emasnya kemana sekarang? Diangkuti Inggris waktu menjajah. Kalau soal ngangkut barang bagus, konon katanya piramida itu untungnya ukurannya sebesar itu. Kalau ukurannya lebih kecil pasti diangkut ke Inggris juga. Saking soal menjarah, Inggris itu juara. Makanya British Museum di London itu koleksinya tentang peradaban seluruh dunia paling lengkap. Mumi saja pada dibawa ke sana. Ya itu tadi, kalau saja piramid itu ukurannya kecil mesti ya diangkut. Karena kegedean aja nggak bisa. Demikian pula dari Indonesia juga banyak sekali. Nah, termasuk yang dari Taj Mahal. Taj Mahal itu makam dari istrinya Shah Jahan yang namanya Mumtaz Mahal. Ketika istri yang dicintainya meninggal, Shah Jahan menghabiskan anggaran negara untuk membangun makam istrinya. Rakyat dibebani pajak yang dilipat gandakan selama 3 tahun. Dan dalam pembangunan Taj Mahal itu 30.000 orang Hindu tewas menjadi korban. Maka orang Hindu India tidak pernah melupakan Taj Mahal. Bagi kita itu simbol kegemilangan, simbol pembangunan, tetapi luka dan dendam yang timbul karenanya tidak pernah hilang. Bagaimana cinta kepada seorang istri mengalahkan cinta kepada rakyat, sehingga rakyat yang harus menanggung penderitaan untuk membangun makam seorang istri. Itu salah satu kisah ironi. Maka meskipun 4 abad lamanya Mughal memerintah seluruh India, bahkan dalam catatan sejarah raja-raja Mughal dari mulai Akbar, Jahangir, Salim, nggak enak saya ada nama saya di situ.
Konon Jahangir Salim yang memerintah di tahun 1600-an, sezaman dengan Sultan Agung dari Mataram dan Iskandar Muda dari Aceh, itu adalah, dan juga Murad keempat dari Turki, itu adalah sultan terkaya di seluruh dunia pada zamannya. 30% kekayaan dunia ada di tangan orang yang namanya Salim ini. Sekarang juga masih ada namanya Salim Group. Itu sultan terkaya. Kemudian Shah Jahan, Aurangzeb ya, putranya, dan seterusnya. Ini adalah sultan-sultan Mughal. Ini ketika berkuasa, wilayah kekuasaan mereka jauh lebih besar dari semua maharaja Hindu maupun Buddha yang pernah memerintah India. Jadi apa yang disebut sebagai India hari ini itu dibentuk oleh sebuah kesultanan Islam yang namanya Mughal. Kalau dulu sebelum ada kesultanan Mughal itu tidak ada kerajaan Hindu yang sebesar wilayah anak benua sekarang. Karena dulu ada kerajaan Maratha, ya, ada kerajaan Purna, ada kerajaan macam-macam yang banyak terpecah belah. Jadi yang menyatukan India itu kerajaan Islam pada zamannya. Jadi ini fakta-fakta yang pahit, tetapi harus kita belajar dari sejarah yang sedemikian itu. Jangan sampai umat Islam di Indonesia mengalami hal yang sama, mengulangi kesalahan yang sama di dalam menjaga futuhat. Futuhat ini betul-betul nilai yang luar biasa. Sehingga kita di Indonesia mengatakan, para founding fathers kita mengatakan dalam preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Clear, atas berkat rahmat Allah. Maka yang sangat indah di Indonesia kita adalah atas berkat rahmat Allah itulah Islam Allah hadirkan di Nusantara kita secara masif. Tentu sebelumnya sudah ada. Itu tepat 1 abad sebelum kedatangan para penjajah, kedatangan bangsa-bangsa barat yang mencari rempah-rempah. Tepat 1 abad sebelumnya di Jawa ada satu tim dakwah yang sangat rapi, gigih, cermat, cerdas, dan cepat sekaligus tepat dalam berdakwah, yang membuat dalam jangka waktu kurang dari 50 tahun sebuah kerajaan besar yang berdasarkan agama Hindu dan Buddha dalam jangka waktu kurang dari 50 tahun mayoritas penduduknya beralih ke agama Islam. Itu prestasi luar biasa. Dalam jangka waktu kurang dari 50 tahun, negara yang semula mayoritas beragama Hindu Buddha, penduduknya beralih menjadi para Muslim. Dan tentu jejaknya masih bisa kita lihat sampai hari ini, kita telusuri, dan itulah atas berkat rahmat Allah, dakwah mereka menghasilkan Islam, yang Islam itu menyalakan perjuangan untuk melawan penjajahan. Coba kalau tidak ada Islam, nasib kepulauan ini akan seperti apa? Penjenengan tahu benua Amerika? Penjenengan tahu penduduk asli Amerika? Penduduk asli Amerika yang salah kaprah disebut Indian itu.
Menurut penelitian terkini sebelum kedatangan Columbus, sebelum kedatangan Francisco Pizarro, Hernando Cortés, dan Amerigo Vespucci, jumlahnya dari daratan utara sampai selatan di tahun 1400-an itu mencapai antara 50 sampai 110 juta orang penduduk asli Amerika. Di mana mereka sekarang? Hilang, entek, habis. Yang disebut orang Amerika hari ini, orang mana mereka? Orang Eropa. Di seluruh benua Amerika hampir kita tidak mendapatkan sisa-sisa orang asli Amerika yang seperti apa, pakaiannya seperti apa, bahasanya seperti apa, warna kulitnya macam apa. Dampak penjajahan di benua Amerika sangat dahsyat. Hilang. Tetangga kita namanya Australia. Sebelum kedatangan Kapten James Cook, Admiral Flinders, dan lain sebagainya, ada berapa juta penduduk aborigin yang merupakan penduduk asli Australia? Diperkirakan mencapai 8 sampai 20 juta orang. Sisa berapa hari ini? 50.000 sisa. Siapa yang hari ini kita anggap orang Australia? Penjajahnya yang berkulit putih berhidung mancung. Mereka ngaku sebagai orang Australia. Jadi kalau dijajah dan tidak punya kekuatan untuk melawan penjajahan, akibatnya seperti Amerika, Australia. Yang lucu, atas berkat rahmat Allah, Indonesia Raya katanya dijajah 350 tahun. Lah kok sampean isih utuh? Tidak seperti Amerika, tidak seperti Australia. Orang Amerika bicara bahasanya siapa? Bahasanya penjajahnya. Prancis di Kanada, Inggris di Amerika Serikat, Spanyol di Meksiko, Portugis di Brazil, ya kan? Mereka bicara bahasa penjajahnya. Orang Australia bicara bahasa apa? Inggris. Loh kok sampai nggak bisa Belanda? Maka saya menentang istilah 350 tahun dijajah. Menurut saya bukan itu yang terjadi. Yang terjadi adalah 4 abad umat Islam berjihad melawan penjajahan. Tidak pernah putus perlawanan itu. Tidak pernah putus jihadnya itu. Dimulai sejak seorang pangeran hebat namanya Fathi Yunus. Babat Tanah Jawi menulis Pati Unus. Tome Pires pengelana Portugis menulis Pate Unus. Pangeran Fathi Yunus membawa 300 kapal gabungan kekuatan dari Demak, Jepara, Gresik, Tuban, Bugis, Banjar, Palembang, Cirebon, Banten, Aceh, Jambi bersatu dan tidak berdasarkan ikatan negara. Karena yang dipimpin Pati Unus itu armada gabungan banyak negara. Negaranya umat Islam. Jadi sekali lagi Islam membuktikan menjadi kekuatan pemersatu, pengikat yang tidak pernah goyah sejak zamannya Pati Unus. Kalau bukan karena Islam, angkatan perang Palembang nggak mungkin mau gabung. Kalau bukan karena Islam, angkatan perang Aceh nggak akan mau gabung. Kalau bukan karena Islam, kapal-kapal Bugis nggak akan mau gabung. Karena Islam.
Dan yang angkat senjata ketika tahun 1511 Portugis di bawah pimpinan Alfonso d'Albuquerque. Babat Tanah Jawi menulis Kongso Dalbi. Alfonso d'Albuquerque, bahasa Portugis. Oleh Babat Tanah Jawi disebut Kongso Dalbi. Menaklukkan Malaka pada tahun 1511, maka siapa yang sadar bahwa ini gak bahaya tak? Penjajah ini bahaya. Siapa yang sadar bahwa dia bahaya? Umat Islam, Pak. Kerajaan Hindu Pajajaran di Jawa Barat nggak sadar itu bahaya. Buktinya kerjasama yuk. Portugis sayang. Boleh loh bikin pelabuhan di sini. Nama pelabuhannya Sunda Kelapa. Silahkan bikin benteng di sini. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Karena Hindu Pajajaran. Panarukan. Kerajaannya Belambangan. Yang juga waktu itu masih beragama Hindu. Sini pelabuhannya gede loh. Monggo kalau mau bikin benteng di sini, wahai Portugis, silakan. Siapa yang sadar bahwa ini bahaya? Umat Islam. Yang tidak beragama Islam saat itu belum sadar bahwa ini gak bahaya. Maka ketika Pajajaran mempersilahkan Portugis bikin benteng di Sunda Kelapa, bikin pangkalan penjajahan di Jawa, Demak yang sadar. Seorang ulama Pasai namanya Fatahillah diminta mimpin aliansi gabungan Demak, Cirebon, Banten untuk mencegah jangan sampai Portugis menancapkan buku. Maka sama ayatnya ketika Fatahillah berhasil memukul mundur Portugis dari Sunda Kelapa, dia membaca ayat Inna fatahna laka fatham mubina. Sehingga fatham mubina, kemenangan yang gilang gemilang, dijadikan nama kota tersebut. Menang itu jaya, gilang gemilang itu Karta, jaya Karta. Maka dulu Allahu yarham Kiai Haji Rahmat Abdullah nggak mau bilang Betawi, karena kata Betawi itu dari kata Batavia, nama pemberian penjajah. Kalau saya harus tetap Jakarta, bukan Betawi. Ustaz orang Betawi ya, bukan. Saya orang Jakarta, gitu. Karena Betawi itu nama pemberian penjajah. Beliau nggak mau gitu ya, disebut Betawi. Ini atas berkat rahmat Allah. Lalu silih berganti dari Iskandar Muda di Aceh, Sultan Agung di Mataram, Hasanuddin di Makassar di Gorontalo, Sultan Ageng Tirtayasa di Banten, Trunojoyo di Madura, Karanggalesong dari Makassar, Babulah Datusyah dari Ternate. Lalu abad berikutnya berganti. Pangeran Mangkubumi dari Mataram yang kemudian mendirikan Kesultanan Yogyakarta. Mahmud Badarudin II dari Palembang. Nuku Muhammad Amiruddin dari Tidore. Ganti abad berikutnya. Diponegoro dari Jawa. Imam Bonjol dari Minangkabau. Toha Saifuddin dari Jambi. Antasari dari Banjar. Terus ini berganti. Tidak pernah putus. Abad berikutnya menyaksikan Perang Aceh. Teku Umar, Cut Nyak. Terus tidak berhenti-berhenti. Jejak yang luar biasa dalam berjuang itu.
Di tahun 1700-an akhir, seorang ulama namanya Syekh Abdus Somad Al-Falimbani. Abdus Somad Al-Falimbani dari Palembang menulis surat dari Masjidil Haram kepada raja-raja Nusantara, menyemangati mereka berjihad fi sabilillah. Mangkunegoro I dari Surakarta, Hamengkubuwono I dari Yogyakarta, Pakubuwono III dari Surakarta, sultan-sultan di Jambi, Palembang, Aceh, tanah-tanah Melayu, semuanya mendapatkan surat beliau. Isinya apa? Nyemangati jihad. Muridnya namanya Daud Al-Fatani. Selain mengajar di Masjidil Haram, pada waktu tertentu mengambil cuti mengajar di Masjidil Haram, pergi ke Nusantara, ikut berperang melawan penjajah. Muridnya Syekh Daud Al-Fatani namanya Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, menjadi imam dan mufti Masjidil Haram. Muridnya lagi, salah satunya bernama Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Murid-muridnya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi mendapatkan ilmu dari beliau sekali semangat luar biasa untuk berjuang di bidang mereka masing-masing. Muhammad Darwis dari Kauman, Yogyakarta, belajar kepada beliau, berdiskusi, kagum Syekh Ahmad Khatib dengan kecerdasannya, mengingatkan beliau pada sosok salah satu gurunya, Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Maka Muhammad Darwis diberi nama Ahmad Dahlan. Pulang ke Kauman, mengajar pengajian di berbagai kampung. Nama pengajiannya sesuai surat yang dibahas. Pengajian Wal Asri di Wirobrajan, pengajian Wal Fajri di Karangkajen, pengajian Al Maun di Kauman, dan lain sebagainya. Dari pengajian-pengajian itu bergerak sampai akhirnya menjadi persyarikatan. Dulu awal kenapa disebut persyarikatan? Karena itu persyarikatan beberapa pengajian. Jadi mulainya dari pengajian dulu menjadi sebuah persyarikatan. Meminta restu kepada Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 untuk angkat senjata melawan penjajah. Sementara beliau, Sri Sultan Hamengkubuwono VII, mengatakan, panjenengan kemutan leluhur kula Pangeran Diponegoro. Apa Kiai ingat leluhur saya Pangeran Diponegoro yang sesudah beliau kalah peperangan maka menjadikan umat Islam hancur-hancuran, dibasmi pesantren-pesantren, dibunuhi ulama-ulama, dibuang ke berbagai penjuru. Saya tidak ingin itu terjadi lagi. Maka Kiai, tolong pikirkan cara yang lain untuk melawan penjajah. Bukan lagi dengan pedang, dengan tombak, tetapi mungkin dengan pendidikan, dengan kesehatan, dengan pengentasan kemiskinan. Jadi kalau menurut catatan sejarah keluarga, ide gagasan untuk menjadi persyarikatan yang mengadopsi cara-cara modern berjuang itu karena diskusi Kiai Ahmad Dahlan dengan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 pada saat itu. Salah satu murid yang lain namanya Muhammad Hashim bin Asy'ari dari Jombang. Ketika pamit pulang, maka kemudian mendirikan, menghidupkan pengajian hadis setelah 100 tahun mati karena dibunuhinya para ulama pasca perang Diponegoro dan diberangusnya pesantren-pesantren yang mengajarkan Islam secara paripurna. Pengajian hadis, fikih mati, yang ada cuma pengajian wirid-wiridan. Maka Kiai Hasyim Asy'ari membuka pengajian hadis Sahih Bukhari di Tebu Ireng, dan akhirnya nanti menjadi sebuah organisasi Nahdlatul Ulama. Ada seorang piai
tapi semangat berislamnya tinggi. Sudah jadi wedono di Klejo Madiun, gelut sama mertuanya karena pengen naik haji. Padahal kalau naik haji berarti dipecat. Karena Stasblat 1902 melarang semua pegawai pamong praja, pegawai pangreh praja, dan para raja tidak boleh haji. Dia nekat berangkat haji dengan risiko sampai harus mengembalikan istrinya kepada mertua. Nama wedono ini Umar Said. Umar Said ini kemudian sampai di Jeddah tingak-tinguk karena Umar Said tidak fasih berbahasa Arab. Maka beliau ketemu dengan seorang penerjemah di kantor konsulat Belanda di Jeddah. Penerjemah ini namanya Mashhudul Haq. Mashhudul Haq ini sebenarnya adalah pelajar yang mendapatkan alih beasiswa dari seorang putri Jawa progresif namanya Raden Ajeng Kartini. Jadi ketika Kartini dipaksa menikah dan tidak jadi melanjutkan pendidikan ke Belanda, dia menunjuk lebih baik beasiswa kami untuk seorang anak muda yang sangat bersemangat dan sangat pandai, namanya Mashhudul Haq dari Sumatera Barat. Mashhudul Haq ini ternyata keponakannya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Maka kepada Mashhudul Haq, Umar Said minta bantu saya belajar Islam, belajar bahasa Arab, dan ketemu ulama-ulama, termasuk paman Anda, Syekh Ahmad Khatib. Maka mereka pun bergaul akrab, sehingga nantinya ketika Umar Said pulang ke Jawa, mendarat di Semarang, disambut Haji Samanhudi dan kawan-kawan, minta tolong, bantulah kami agar Sarekat Dagang Islam ini menjadi satu pergerakan untuk umat Islam. Maka Sarekat Dagang Islam berubah menjadi Sarekat Islam oleh Umar Said, dipindah markasnya ke Surabaya menjadi Sarekat Islam, partai dengan 2,7 juta anggota di tahun 1919. Semua anggotanya terdaftar, dan itu partai dengan kader terbesar sepanjang sejarah pergerakan di Indonesia. Umar Said ini yang kita kenal sebagai Pak Cokro Aminoto. Mashhudul Haq mendampingi perjuangan beliau karena namanya susah diucapkan oleh orang Jawa. Nama Mashhudul Haq perlahan menghilang, ganti nama yang lebih terkenal, Agus Salim. Nah, nyebut nama sendiri lagi nggak enak. Kalau kita nyebut pahlawan-pahlawan itu harus namanya Agus Salim. Jadi kalau ada yang menuduh Raden Ajeng Kartini ini Freemasonry, kebarat-baratan, kebablasan, agen Kristen, macam-macam, sebenarnya tidak mencatat hubungan antara beliau dengan anak-anak pergerakan Islam, termasuk Mashhudul Haq ini tadi. Maka saya lebih percaya riwayat dari keluarga Kiai Soleh Darat yang menyatakan bahwa ketika Kiai Soleh Darat mengajar tafsir di Kadipaten Jepara, Kartini ikut ngaji dan marah setelah Kiai Soleh Darat selesai membabar tafsir surat Al-Fatihah. Marahnya kenapa? Kenapa baru sekarang saya tahu makna yang sangat indah dari surat Al-Fatihah yang saya baca dan hafalkan sejak kecil, Kiai. Kenapa orang Jawa dibodohi tidak boleh tahu isi kitabnya itu apa? Kami dari dulu ngaji hanya baca a, i, u, babi, bu, tidak tahu apa artinya. Kiai, tolong saya, bantu saya. Kiai punya ilmu, Kiai dosa besar kalau tidak menerjemahkan Al-Quran ini ke dalam bahasa yang dimengerti oleh rakyat kita. Jadi Kiai Soleh Darat itu
menulis terjemahan Al-Quran dalam bahasa Jawa, nguat-nguatkan hati pada saat itu karena dorongan kartu. Ini satu fakta sejarah bahwa Islam itu selalu menjadi jiwa perjuangan dimanapun, bahkan mungkin pada tokoh-tokoh yang dituduh paling sekuler sekalipun. Mereka tidak pernah bisa melepaskan dari roh Islam di dalam berjuang. Itulah jejak Islam yang luar biasa yang tidak bisa dibantah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika nisan Fatimah binti Maimun di Leran, Gresik ditemukan berangka tahun 950 Masehi. Ini menunjukkan Islam hadir di abad ke-10 dalam bentuk pemukiman-pemukiman Islam di pantai utara Jawa. Yang ada di tempat lain jauh sebelum itu sudah muncul. Catatan kronik dinasti Tang dari Tiongkok. Dinasti Tang ini memerintah Tiongkok antara tahun 650 sampai sekitar tahun 950. Mencatat bahwa pada abad ke-7 alias abad pertama Hijriyah, di pantai barat Sumatera berpusat di Barus dan di pantai timur Sumatera di Silifosi. Silifosi adalah sebutan Tiongkok untuk Sriwijaya. Silifosi sudah banyak para tasi. Apa itu tasi? Menurut Kiai Haji Ahmad Baso, peneliti sejarah Nahdlatul Ulama, tasi bukan cuma pedagang muslim, tapi adanya keulamaan Islam, komunitas yang dipimpin oleh ulama-ulama Islam. Di mana para tasi ini di pantai barat Sumatera ada di Barus, di pantai timur ada di Silifosi, di Sriwijaya. Bahkan Buya Hamka dalam makalahnya tentang masuknya Islam ke Indonesia yang disusun tahun 1962 telah menemukan fakta sejarah terjadi surat menyurat antara Maharaja Sri Indrawarman dari Sriwijaya dengan Muawiyah bin Abi Sufyan dan Umar bin Abdul Aziz. Catatan tertua menunjukkan Islam sudah ada di Silifosi yang dalam bahasa Arab disebut sebagai Zabai. Sriwijaya itu Zabai. Itu pada masa pemerintahan Sayyidina Utsman bin Affan. Awal sekali Indrawarman menulis surat kepada Umar bin Abdul Aziz, surat yang masih terbaca dan terekam, surat untuk Umar bin Abdul Aziz. Bunyi suratnya, dari Maharaja Diraja yang keturunan 1000 raja, yang istrinya juga keturunan 1000 raja, yang wilayah kekuasaannya terdiri atas 1000 pulau, yang setiap pulaunya ada 1000 gunung, yang setiap gunungnya mengalirkan 1000 sungai, yang di dalam kandangnya ada 1000 gajah perang, yang armada perangnya terdiri atas 1000 kapal besar, kepada raja Arab yang tidak menyembah dewa-dewa selain satu Tuhan saja. Aku kirimkan kepadamu hadiah-hadiah tanda persahabatan, gaharu, damar, wewangian, barus, lada, dan berbagai rempah-rempah. Aku mohon kepadamu,
kirimkan untukku orang yang bisa mengajarkan agamamu kepadaku. Suratnya Maharaja Sri Indrawarman ini selain ada bukti fisiknya, lagi-lagi di London diambil oleh penjajah Inggris ketika menjajah Palestina dan Suriah, ternyata direkam oleh Ibnu Abdi Rabbih Al-Andalusi dalam kitab beliau kok jadi lupa judul kitab. Juga direkam oleh Ibnu Taghribardi dalam kitab beliau Nujumud Dhahirah. Jadi ada dua kitab sejarah merekam surat dari Sri Indrawarman. Dan pengiriman dai dari Umar bin Abdul Aziz terkonfirmasi dalam kronik dinasti Tang yang lain. Disebutkan dinasti Tang menerima persembahan seorang budak berkulit hitam yang merupakan hadiah dari Umar bin Abdul Aziz untuk Raja Silifosi. Jadi dapat dua, selain budak berkulit hitam, ada budak berkulit putih ditambah seorang ulama. Jadi hadiahnya Umar bin Abdul Aziz ada 3. Ya, mungkin ini terjadi sesudahnya, di mana kemudian terjadi kudeta di Istana Sriwijaya. Kudeta ini melibatkan keluarga Sailendra, yang keluarga Sailendra kemudian berkuasa di Sriwijaya menggantikan dinasti Dapun Tahyang yang sudah berkuasa 100 tahun. Jadi Raja Indrawarman yang masuk Islam ini dikudeta dan harus diselamatkan ke pedalaman. Ini menurut catatan yang diperiksa oleh lawan debatnya Buya Hamka yang namanya Mangaraja Onggang Parlindungan, penulis buku Tuan Kurau. Nah, kudeta oleh dinasti Sailendra ini didukung oleh dinasti Tang dari Tiongkok, karena masuk Islamnya Indrawarman dianggap ancaman bagi kelangsungan hegemoni Tiongkok di Asia Tenggara. Jadi kalau Tiongkok cawe-cawe itu sudah sejak dulu. Ini menjadi catatan awal bagaimana Islam sudah sampai ke keluarga kerajaan di Nusantara sejak abad pertama Hijriyah. Maka teorinya Snuk Hurgrunje itu runtuh ketika mengatakan Islam masuk abad ke-13 dengan bukti berdirinya kerajaan Islam Samudra Pasai. Runtuh pertama karena mosok baru masuk sudah langsung bisa bikin kerajaan. Kalau sudah bisa bikin kerajaan berarti bukan baru masuk, tapi sudah agak lama. Yang kedua, data-data sejarah yang kemudian banyak raja-raja dan kerajaan sebelum Samudra Pasai sudah tercatat rajanya Islam. Di tahun 1041, Raja Ternate namanya Ba'ab Masyhur Malamo itu sudah Islam. Tahun 1041, 200 tahun lebih sebelum Samudra Pasai. Di tahun 1250, Raja Tidore namanya Kolano Muhammad Naqi, jelas itu sudah Muslim. Di tahun 1230,
Gaus Abdurrahman sudah punya 2 anak, yang satu menjadi Datu Pejanggi, yang satu menjadi Datu Selaparang, raja-raja di Lombok. Jadi kalau dikira Islam baru sampai Nusantara abad ke-13, itu pun baru sampai ujung utara Sumatera, ini berlawanan dengan data-data yang semakin terkuak di masa gini. Apalagi tadi di tahun 950 di Jawa terdapat jejak makam Fatimah binti Maimunah. Maka sekali lagi atas berkat rahmat Allah, itulah jejak Islam yang paling jelas dan terekam di dalam Undang-Undang Dasar kita. Kalau bukan karena Islam, tidak mungkin kita bertahan dari penjajahan. Kalau bukan karena Islam, tidak mungkin kita punya semangat melawan penjajahan sedahsyat para leluhur kita. Dan kalau bukan karena Islam, ini betul-betul atas berkat rahmat Allah ini. Biasanya setelah dijajah, itu negaranya yang semula besar pecah jadi kecil-kecil. Contoh, Daulah Turki Utsmaniyah kalah Perang Dunia Pertama tahun 1918. Maka wilayahnya di Timur Tengah dibagi-bagi oleh para pemenang perang. Prancis dapat Maroko, Tunisia, Aljazair. Libya diambil Italia. Mesir diambil Inggris. Suriah milik Prancis. Lebanon juga begitu. Jordania dan Palestina diambil Inggris. Irak juga diambil Inggris. Gurun Arabia juga diambil Inggris. Maka sejak saat dibagi-bagi oleh negara-negara penjajah ini, sampai hari ini yang berbangsa satu, beragama satu, berbahasa satu, yakni Arab ini, sampai sekarang nggak bisa bersatu lagi. Padahal dulu satu kekuasaan. Yugoslavia. Setelah lepas dari pengaruh Uni Soviet, maka pecah menjadi Serbia, Montenegro, Bosnia dan Herzegovina, Kroasia, Kosovo, dan lain sebagainya. Maka aneh bin ajaib yang namanya Indonesia. Lah baru dijajah, kok jadi negara lebih besar daripada sebelum dijajah. 70 kesultanan ketika Republik Indonesia diproklamasikan bersedia bergabung tanpa syarat, kehilangan kedaulatannya demi menjadi Republik Indonesia. Niku kalau sultane gak Islam, gak mungkin gelem itu. Sultan Tidore, Sultan Ternate, Sultan Siak Sri Indrapura, Sultan Delhi, Sultan Asahan, dan lain sebagainya. Sultan Yogyakarta, kok mau bergabung atas berkat rahmat Allah. Inilah jejak utama Islam di Nusantara kita yang tidak terbantahkan atas berkat rahmat Allah. Mengatakan yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf karena juga setelah ini harus menuju ke Batur dulu, baru nanti ke Kejajar ya. Lumayan perjalanannya ternyata. Mohon maaf. Atas segala kekurangan kami kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.